Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Ari Sastrawan, NIM 202121121078, kelas A2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar dan teori arsitektur atau menjelajahi karya arsitektur. Saya memilih tokoh Yoh Ming Pai dengan karya Perpustakaan Kepresidenan JFK. Unsur-unsur arsitektur pendahuluan. Yoh Ming Pai lahir di kota Canton, Cina pada tanggal 26 April 1917. Nenek moyang Pai adalah di kota Zhou sejak 600 tahun silam. Saat Pai lahir, kota Zhou tengah bergejolak. Seni dan perdagangan sudah merendah daging dalam diri. Yoh Ming Pai memulai pendidikannya di St. John Middle School di Shanghai. Dasar perancangan dan metode seorang arsitek dalam merancang karya-karyanya dapat dipahami dengan menjelajahi tentang biografi arsitek tersebut untuk mengetahui latar belakangnya. Unsur fungsi. Perpustakaan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Perpustakaan yang terorganisir secara baik dan sistematis secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar mengajar di sekolah tempat perpustakaan tersebut. Fungsional bentuk. Bentuk dalam konsep P ini seperti falsafah arsitektur modern from follow function. Menurutnya, bentuk itu sama pentingnya dengan fungsi dan bentuk tidak selalu mengikuti fungsi. Fungsional konstruksi. Perpustakaan Kepresiden seluas 115.000 kaki persegi tersebut dari menara beton para cetak berlantai 9 putih bersih setinggi 125 kaki yang bersebelahan dengan pavilion kontemplasi kaca dan baja berukuran panjang 80 kaki, lebar 80 kaki, dan tinggi 115 kaki. Fungsionalisme ekspresi. Karena menurut arsitektur harus memiliki keterkaitan atau ekspresi dengan kehidupan di suatu masa tempat tertentu. Fungsionalisme geometris. Bentuk geometris ini dalam karyanya dibuat modul grid atau yang disebut sebagai grid system expose yang dipadukan dengan kaca yang memasukkan unsur cahaya. Fungsionalisme organis. Pada tahun 1991, Perpustakaan Kendley menambahkan Stephen E. Smith Center seluas 21.800 kaki persegi. Juga dirancang oleh Yoh Ming Pai, dibangun di beton pracetak putih yang sama dengan bangunan aslinya. Penambahan 2 lantai berisi ruang bentuk kuliah, konferensi, dan rapat, serta lebih banyak penyimpanan arsip. Fungsionalisme ekonomis. Dari penggunaan material di sana, biaya konstruksi akhir adalah 12 juta US dollar. Keseluruhan dinaikkan oleh kontribusi pribadi. 30 juta orang telah menyumbang lebih dari 20 juta US untuk dana perpustakaan pembangunan tersebut. Fungsionalisme kultural. Perpustakaan merupakan bagian penting bagi masyarakat. Perpustakaan merupakan salah satu tempat untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Unsur-unsur arsitektur, unsur ruang. Keterbukaannya adalah esensi. Setelah menyaksikan film, setelah meninggalkan area pameran yang terkonferensi dengan banyak foto dan memorabilia, orang-orang akan menyimpulkan kunjungan mereka ke perpustakaan di tempat yang tenang, di mana mereka dapat berlama-lama melihat pemandangan dan merenungkan apa yang telah mereka lihat. Dalam keheningan ruang yang tinggi dan bermandikan cahaya, para pengunjung akan sendirian dengan pikiran mereka. Dan dalam suasana reflektif
yang ingin dihasilkan oleh arsitektur. Mereka mungkin menemukan diri mereka memikirkan dalam sebuah dengan cara yang berbeda. Unsur bentuk, ciri-ciri visual. Pada Perpustakaan Kepresidenan JFK 1979 di Semenanjung Columbia Point di Boston, karya Leo Mimpe telah dikatakan sebagai contoh kehadiran arsitektur yang mewakili monumen dan monumen. Dengan permainan P tentang arsitektur geometrinya yang ikonik, bentuk perpustakaan yang bersahaja terdiri dari menara segitiga tunggal cermelang menonjol berbasis membentuk geometris yang meluas dan kubus kaca baja naik bersama dengan menara. Ciri-ciri bentuk visual, wujud. Perpustakaan Kepresidenan JFK memiliki wujud bentuk yang unik dan menonjolkan kesan modern. Bangunan ini memiliki atap yang melengkung. Bangunan ini memiliki dimensi ruang yang sangat unik, dengan skala yang digunakan pada Perpustakaan Kepresidenan JFK skala heroik. Warna. Bangunan Perpustakaan Kepresidenan JFK memiliki warna putih yang mendominasikan yang memberikan kesan yang bersih. Tekstur. Menurut saya, bangunan ini memiliki tekstur yang halus dengan ditambahkan warna putih pada bagian tembok yang berkesan bersih. Posisi berlokasi di University of Massachusetts, Boston, alamat Columbia Point, Boston, ME 02125, Amerika Serikat. Orientasi. Bangunan Perpustakaan Kepresidenan JFK telah menerapkan prinsip orientasi bangunan tropis. Unsur-unsur arsitektur, unsur estetika. Pengertian pada dasarnya terkait dengan beberapa masalah seperti keindahan, seni, ekspresi, bentuk, serta pengalaman estetis. Secara garis besar, estetika dapat juga digolongkan menjadi dua, yakni keindahan alami dan estetika keindahan buatan diwujudkan oleh manusia. Satu, estetika alami dan buatan tersebut. Unsur makna. Menyusul tragedi pembunuhan John F. Kennedy, diperlukan sebuah karya arsitektur yang kuat dan syarat akan makna untuk Perpustakaan Kepresidenan yang akan berdiri sebagai penghargaan yang pantas untuk salah satu pemimpin paling populer di Amerika, yaitu John F. Kennedy. P mewujudkan dengan menyusun bentuk mencolok dari beton dan kaca menjadi ikon instan bagi Boston. Makna responsif. Saya mengambil makna responsif. Makna yang saya dapat adalah dalam pembangunan bangunan yang diarsiteki oleh Leo Mingpe ini, beliau dalam pembangunan perpustakaan Kepresidenan JFK ini menggunakan kesan modern dengan aliran dekonstruksi yang bagus, dan dalam pembangunan beliau juga tidak melupakan fungsi dan makna dalam pembuatan bangunan tersebut. Faktor-faktor arsitektur, faktor lingkungan. Dalam mendesain, Leo Mimpe bahwa lingkungan dan kegiatan manusia di sekitar tempat bangunan itu nanti akan ada suatu yang penting dan harus diperhatikan. Bagaimana nantinya bangunan yang kita desain akan berinteraksi dengan bangunan-bangunan lain di sekitarnya, dan juga akan mempengaruhi kehidupan manusia di sana, karena menurut P, arsitektur itu harus memiliki keterkaitan dengan kehidupan di suatu masa dan tempat tertentu. Jenis-jenis lingkungan. Lingkungan alami. Lingkungan alami ini merupakan suatu lingkungan yang terbentuk dari proses alam yang mana dalam perkembangannya belum mengalami perbaruan oleh manusia. Lingkungan buatan ini merupakan suatu lingkungan yang terbentuk disebabkan terdapat campur tangan manusia dengan secara sengaja. Faktor budaya.
Perpustakaan yang dulunya masih sangat sederhana mulai berkembang seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bisa disebut IPTEK, seperti mulai menerapnya standar PNRI yang bertujuan untuk meningkatkan mutu perpustakaan, memperbaiki sarana dan prasarana seperti perbaikan fisik bangunan, menambah dan peralatan dan perlengkapan, mengadakan koleksi perpustakaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, atau pengelolaan perpustakaan, meningkatkan budaya baca di masyarakat. Faktor teknologi. Perkembangan teknologi informasi saat ini telah memberikan banyak kemudahan bagi pengguna perpustakaan untuk mengakses informasi yang dibutuhkannya, terutama dengan adanya situs share agents di internet. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat di dewasa ini, perpustakaan sebagai jantung pendidikan dituntut untuk menyediakan sumber informasi tidak hanya dalam bentuk cetak maupun lebih dalam bentuk digital. Faktor ekonomi dari penggunaan material di sana, biaya konstruksi akhir adalah 12 juta US, keseluruhan dinaikkan oleh kontribusi pribadi. 30 juta orang telah menyumbangkan lebih dari 20 juta US untuk dana perkembangan perpustakaan. Sehingga perpustakaan dalam Museum Kepresidenan John F. Kennedy selesai pada tahun 1979. Material, proses, dan lokasi. Perpustakaan Kepresiden JFK. Material pada pembangunan perpustakaan Kepresiden JFK berupa bahan yang umum seperti kaca yang cukup agar banyak bukaan yang bisa didapatkan dalam bangunan tersebut. Dengan lokasi perpustakaan Kepresidenan JFK berlokasi di University of Massachusetts, Boston. Alamat Columbia Point, Boston ME 02125 Amerika Serikat. Kesimpulan yang saya dapat dalam menjelajahi karya arsitektur tersebut. Kesimpulan dari menjelajahi karya arsitektur Yeo Ming Pei yaitu perencanaan dan metode seorang arsitek dalam merancang karya-karyanya dapat dipahami dengan menjelajahi tentang biografi arsitek tersebut untuk mengetahui latar arsitektur, mendengar atau membaca pernyataan-pernyataan arsitektur tersebut tentang apa yang menjadi dasar perencanaan, serta menambahkan karya-karya arsitek tersebut untuk mengetahui hal-hal fundamental dan serta karya-karyanya. Dengan adanya fungsi tersendiri dalam adanya perpustakaan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.